hadir di perkuliahan kali ini. Hari ini kebetulan bagian saya ya, Bapak Ibu, karena diminta oleh Ibu Eni, mungkin saya akan menyampaikan sedikit materi hari ini terkait alternatif penyelesaian sengketa dalam e-commerce. Harusnya kan ini disampaikan bareng ya, Bapak Ibu, ketika pertemuan dengan Bu Eni yang lalu, yaitu hari Kamis ya, Bapak Ibu, karena tapi berhubung waktunya tidak cukup, jadi dialihkan di hari ini. Kemudian tadi juga ada titipan dari Pak Gatot, Bapak Ibu. Jadi setelah saya selesai, diharapkan Bapak Ibu nanti melakukan presentasi ya Bapak Ibu. Terkait tugas yang minggu lalu yang diberikan oleh Pak Gatot. Kalau saya lihat di sini yang mengenai laporan perkembangan progres, penjualan, serta evaluasi ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan bahan presentasinya setelah paparan materi yang saya sampaikan. Mungkin nanti kebetulan memang Pak Gatot tidak bisa hadir karena ada halangan. Jadi nanti kebetulan kan nanti akan direkam. Jadi Pak Gatot nanti akan menyaksikan kembali rekaman tersebut untuk melihat masing-masing presentasi dari Bapak Ibu. Baik, mungkin kita mulai saja untuk perkuliahan kali ini, khususnya mengenai pengantar e-commerce. Saya izin share. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi semangat untuk hari ini. Mungkin sedikit saja materi yang akan saya sampaikan, khususnya terkait alternatif penyelesaian sengketa dalam e-commerce ya Bapak Ibu. Kenapa saya menyatakan di sini alternatif? Karena seperti yang kita ketahui mungkin pada umumnya atau sudah menjadi rahasia umum ya Bapak Ibu, ketika terjadi sengketa banyak orang ataupun masyarakat yang memilih menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan yang Bapak Ibu, atau mungkin yang istilah kita sering dengar meja hijau ya Bapak Ibu. Nah, namun di sisi lain sebenarnya penyelesaian sengketa ini juga bisa dilakukan di luar pengadilan. Mungkin Bapak Ibu juga selaku pelaku usaha sudah sering atau pernah gitu ya Bapak Ibu melalui tahap-tahap ketika terjadi sengketa atau perselisihan di antara pelaku usaha maupun konsumen. Jadi di sini saya coba mempersempit kembali, yaitu khususnya alternatif penyelesaian sengketa di dalam e-commerce, karena sebenarnya untuk materi alternatif penyelesaian sengketa ini biasanya kalau dalam kuliahan Fakultas Hukum itu satu semester ya Bapak Ibu, karena cukup banyak juga materinya gitu dalam alternatif penyelesaian sengketa. Nah, mungkin untuk penyelesaian sengketa secara teknisnya, khususnya dalam e-commerce, pernah disampaikan juga ya beberapa yang lalu oleh Pak Indra, khususnya dalam penyelesaian teknis di Bukalapak itu seperti apa sih gitu kan, ketika emang terjadi perselisihan antara penjual ataupun pembeli, baik melalui cara ketika terjadinya rugi oleh pelaku usaha ataupun konsumen. Mungkin di sini saya hanya memaparkan dari sisi aspek hukumnya gitu. Kalau untuk teknis penyelesaian secara teknisnya di marketplace ataupun e-commerce, mungkin ya itu seperti Pak Indra lebih mengetahui ya Bapak Ibu, khususnya dalam teknis-teknis penyelesaian di marketplace tersebut gitu. Namun di sisi lain juga ada dasar hukum atau aspek hukum khususnya terkait penyelesaian sengketa ini di luar teknis yang bisa diupayakan oleh pelaku usaha maupun konsumen.
Nah, seperti yang kita ketahui ini di tengah masyarakat, khususnya dalam hal jual beli ya, Bapak Ibu, karena itu tidak dipungkiri selalu terjadi atau seringkali kita temui yang namanya perselisihan. Karena biasanya yang namanya diawali dengan perjanjian itu kan kita selalu pegang komitmennya ya Bapak Ibu. Namun tidak dipungkiri ketika berjalan seringkali juga kita temui adanya terlaksananya perjanjian tersebut atau wan prestasi sehingga menimbulkan sengketa-sengketa. Nah, memang betul kan seperti yang sudah diutarakan juga oleh Bu Eni waktu itu terkait perjanjian. Nah, memang perjanjian ini selalu lihat dari etik baiknya ya Bapak Ibu, karena harus perjanjian ini juga seringkali tidak dilakukan tertulis ya Bapak Ibu, baik ada yang bisa kita lihat penyelesaian itu penyelesaian melalui litigasi atau non litigasi. Litigasi di sini maksudnya melalui pengadilan ya Bapak Ibu, ini di luar pengadilan. Nah, ketika kita bicara litigasi atau pengadilan, mungkin kita juga sudah sering terdengar ya Bapak Ibu, karena ini solusi selalu digunakan gitu oleh masyarakat, baik antar pelaku usaha dengan pelaku usaha ataupun pelaku usaha dengan konsumen gitu. Namun kembali lagi, biasanya melalui litigasi ini cukup melelahkan ya Bapak Ibu bisa dikatakan, karena akan memakan waktu, memakan biaya, bahkan dari apa yang kita gugat bisa melebihi gitu untuk biaya yang sudah kita keluarkan untuk mengatasi permasalahan melalui litigasi. Dan biasanya waktunya pun itu bisa memakan waktu yang cukup lama ya Bapak Ibu. Sesuai pengalaman yang pernah saya atasi juga beberapa kasus, seringkali di dalam pengadilan itu paling cepat ataupun paling apa ya bisa dikatakan sampai putusannya itu bisa setahunan ya Bapak Ibu. Padahal perkaranya juga kadang tidak terlalu berat juga gitu. Namun balik lagi ketika kita melaksanakan di pengadilan itu cukup lama waktunya gitu. Ini sangat merugikan sekali sebenarnya dan sangat melelahkan sebenarnya Bapak Ibu, menguras energi sekali gitu, apalagi kita yang ada kesibukan lain. Nah, kemudian pemerintah ingin mencarikan solusi untuk kita masyarakat, bagaimana caranya dapat menyelesaikan sengketa ini di luar pengadilan yang bisa dikatakan lebih efisiensi, lebih murah gitu Bapak Ibu ya. Kemudian diciptakanlah suatu penyelesaian non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, ini diatur di dalam dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ini cukup banyak ya yang diatur di dalam undang-undang ini Bapak Ibu. Namun nanti akan saya lebih persempitkan lagi, khususnya yang mungkin yang sangat relevan saja dengan e-commerce ya Bapak Ibu. Jadi undang-undang ini mengatur beberapa cara terkait penyelesaian seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Dari berbagai cara itu bisa dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pelaku usaha ya Bapak Ibu yang sering atau sering menemukan sengketa ataupun perselisihan. Nah, kemudian saya coba persempit di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Ini juga sudah pernah saya jelaskan ya Bapak Ibu di pertemuan sebelumnya terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Jadi selain mengatur hak dan kewajiban konsumen ataupun pelaku usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga mengatur terkait cara menyelesaikan sengketa khususnya yang dialami kerugiannya oleh konsumen ya Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat. Nah, ini salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh konsumen ketika terjadi kerugian. Itu bisa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bapak Ibu, atau yang sering disebut BPSK.
Nah, terbentuknya lembaga BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen ini dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Nah, ini ya, Bapak Ibu, yang diharapkan dari upaya atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu diharapkan bisa lebih cepat, lebih mudah, dan murah. Nah, namun mungkin saya juga belum terlalu mengetahui untuk secara teknisnya cepat ini apakah berapa lama gitu. Namun emang ada aturannya, yaitu diwajibkan sebenarnya atau diharuskan BPSK ini bisa menyelesaikan dalam waktu 21 hari kerja. Nah, mungkin jadi kalau dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan ini cukup jauh ya Bapak Ibu. Namun secara prakteknya saya juga belum tahu apakah betul dapat diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja tersebut. Gitu. Jadi di sini cepat karena penyelesaian sengketa melalui BPSK harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 hari kerja dan tidak dimungkinkan banding yang dapat memperlama proses penyelesaian perkara. Ini ya, Bapak Ibu, kalau misalnya di pengadilan negeri atau pengadilan lainnya, itu biasanya sesuai pengalaman yang pernah saya urus waktu itu terkait beberapa kasus di pengadilan itu bisa sekitar setahun lebih, itu untuk tingkat pertama ya Bapak Ibu, yaitu pengadilan negeri gitu. Namun setelah putusan itu bisa melakukan banding lagi. Nah, ini dibanding juga bisa membutuhkan beberapa waktu lagi ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dikurang dari setahun atau bisa setahun lebih juga untuk bandingnya. Kemudian setelah keluar putusan banding, bisa juga untuk melakukan keberatan lagi, yaitu dengan kasasi di Mahkamah Agung. Nah, ini cukup memakan waktu lagi yang lama. Jadi, ujung-ujungnya untuk menyelesaikan perkara di pengadilan itu cukup lama sekali, sehingga cukup menguras energi ya Bapak Ibu. Namun di sini spesialnya BPSK diharapkan atau diharuskan bahkan sudah diputus dalam tenggang waktu 21 hari kerja. Nah, kemudian diatur juga dalam pasal 54 ayat 3 dan pasal 55 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan konsep dasar putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Nah, ini yang kadang menjadi permasalahan ya Bapak Ibu. Saya pernah melakukan suatu penelitian, khususnya mungkin waktu itu penelitian saya terkait Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ya Bapak Ibu, atau KPPU. Sebagaimana yang pernah dijelaskan juga oleh Ibu Eni pertemuan sebelumnya di hari Kamis terkait KPPU. Jadi ini sebenarnya kedudukan BPSK ini hampir sama dengan KPPU ya Bapak Ibu. Jadi bisa mengeluarkan putusan juga walaupun mereka bukan badan peradilan ya Bapak Ibu. Namun mereka berwenang untuk mengeluarkan putusan gitu. Jadi layaknya pengadilan sebenarnya. Namun balik lagi, biasanya putusan BPSK atau putusan KPPU, bahkan mungkin Bapak Ibu pernah dengar, yaitu BANI ya, Bapak Ibu, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, putusan mereka itu ternyata bisa dilakukan keberatan Bapak Ibu. Diajukan keberatan kepada pengadilan negeri. Nah, ini yang secara saya pribadi itu sangat disayangkan, sehingga untuk konsep dasar hukum sesuai pasal 54 ayat 3 dan pasal 55 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menjadi lemah seakan-akan. Karena di sini dinyatakan putusan BPSK ini seharusnya bersifat final dan mengikat. Namun di sisi lain, di aturan lain, ternyata putusan BPSK ini bisa diajukan keberatan ke pengadilan apabila salah satu pihak dalam sengketa tersebut keberatan dengan putusan BPSK. Jadi saya pikir ujung-ujungnya percuma juga ya Bapak Ibu, jadi bisa diajukan keberatan lagi di pengadilan negeri. Bahkan di pengadilan negeri nanti bisa dilakukan penolakan atau pembatalan atas putusan BPSK tersebut. Nah, ini lagi nih, berarti kan seakan-akan kita membuang-buang waktu lagi ketika kita mencoba menyelesaikan di BPSK, ternyata ketika sudah keluar putusan, dilakukan keberatan, dan di pengadilan negeri itu bisa ditolak ataupun dibatalkan untuk putusan BPSK. Nah, tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu, ketika terjadi pembatalan atau putusan BPSK ataupun disetujuinya putusan BPSK itu oleh pengadilan negeri, maka ada upaya lagi untuk pihak yang keberatan dengan putusan PN tersebut.
Contoh misalnya PN tersebut menyetujui atau memperkuat putusan BPS tersebut, namun ternyata pihak yang keberatan masih bisa melakukan upaya keberatan, yaitu dengan mengajukan kasasi. Jadi kasasi langsung nih ke Mahkamah Agung ya Bapak Ibu, jadi tanpa melalui banding lagi, yaitu melalui pengadilan tinggi, jadi langsung kasasi yaitu Mahkamah Agung. Nah, apabila dilihat dari prosedur itu, ini cukup memakan waktu lagi, ujung-ujungnya melelahkan ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya juga secara pribadi berharap khususnya seperti putusan BPSK atau putusan KPPU atau putusan banding itu betul-betul bisa bersifat final dan mengikat. Jadi ibarat kata para pihak dipaksakan untuk patuh terhadap putusan tersebut gitu. Jadi tidak bisa untuk melakukan keberatan lagi. Berharapnya seperti itu, karena di situ tujuan dari alternatif penyelesaian sengketa yaitu cepat, mudah, dan murah daripada melalui litigasi ataupun pengadilan. Ya, nah, mudah di sini karena prosedur administrasi dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ataupun masyarakat ketika terjadi sengketa dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan bisa akan maju sendiri lah ya Bapak Ibu, jadi tanpa melalui kuasa hukum atau menggunakan jasa advokat. Jadi di sini cukup mudah karena cukup mudah untuk prosedur administrasinya, dan proses pengambilan putusan pun sesuai tadi yang sudah digambarkan yaitu 21 hari kerja. Jadi cukup cepat sekali. Kemudian murah karena biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan, dapat terjangkau oleh konsumen. Namun sampai saat ini saya juga belum tahu untuk perkiraan berapanya ya Bapak Ibu. Namun di sini dikatakan murah, mungkin bisa dikatakan murah dan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri khususnya. Ini seperti tadi sudah saya jelaskan. Jadi jika putusan BPSK dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak perlu lagi diajukan ke pengadilan. Nah, ini sebenarnya yang sangat diharapkan ya Bapak Ibu, ketika kita sudah memutuskan untuk menyelesaikan melalui BPSK, maka berharap putusan BPSK ini bersifat final dan mengikat. Karena jangan sampai ketika sudah masuk lagi ke pengadilan itu bisa dikatakan sama dengan bohong ya Bapak Ibu. Kita sudah capek-capek melalui BPSK, namun ujung-ujungnya masuk juga ke ranah peradilan. Nah, ini balik lagi berarti sama saja kita menyelesaikan di ranah peradilan gitu. Lebih baik ya dari awal saja sudah langsung kita menyelesaikan di ranah peradilan. Nah, kemudian diharapkan ini keberadaan BPSK ini akan mengurangi beban tumpukan perkara di pengadilan. Ini tujuan utamanya sebenarnya Bapak Ibu, untuk dibentuknya BPSK ini diharapkan bisa mengurangi beban tumpukan perkara di pengadilan. Namun saya juga belum mendapat informasi khususnya sampai saat ini juga terkait permasalahan-permasalahan atau sengketa dalam transaksi e-commerce ya Bapak Ibu yang diselesaikan melalui BPSK. Untuk datanya mungkin saya belum memperoleh, namun seringkali emang saya memperhatikan atau mendengar khususnya dalam transaksi e-commerce ketika terjadi sengketa itu biasanya langsung melakukan upaya pelaporan atau pengaduan ke polisi ya Bapak Ibu. Tidak ada salahnya juga, namun memang ketika kita melaporkan ke polisi berarti tujuannya sudah berbeda, konteksnya sudah berbeda, karena ketika kita mencoba menyelesaikan di luar pengadilan ataupun secara perdata di pengadilan itu kan kita menuntut ganti rugi ya Bapak Ibu, mungkin khususnya dengan nominal yang tidak kecil. Namun ketika kita memilih untuk melakukan upaya hukum dengan melaporkan ke kepolisian, itu artinya kita tidak menuntut ganti rugi secara materi ya Bapak Ibu, tapi lebih kepada memberikan efek jerah. Karena ketika sudah dipidana itu artinya kita tidak mendapatkan ganti rugi dari si pelaku tersebut karena sudah diberikan sanksi pidana terhadap pelaku atau terhadap pelaku usaha yang melakukan kriminal ataupun tindakan kejahatan.
tugas dan wewenang BPSK di sini melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Nah, di sini perbedaannya konsiliasi ini biasanya nanti BPSK ini membentuk majelis ya, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau secara prakteknya tidak beda jauh atau hampir sama dengan proses pengadilan ya Bapak Ibu. Namun balik lagi sesungguhnya BPSK ini bukan badan peradilan, namun secara prakteknya ketika penyelesaian sengketa itu hampir sama dengan pengadilan prosesnya. Jadi seakan-akan ada hakimnya, kemudian ada para pihaknya. Namun untuk istilahnya saja yang berbeda ya Bapak Ibu. Nah untuk ini biasanya si majelis ini ataupun mungkin kalau di pengadilan istilahnya hakim ya Bapak Ibu. Namun kalau di BPSK itu hanya majelis. Nah majelisnya ini bersifat pasif ya Bapak Ibu. Jadi ketika menyelesaikan permasalahan betul-betul diserahkan kepada para pihak, khususnya dalam jumlah ganti ruginya ataupun tuntutannya itu diserahkan kepada para pihak. Jadi di sini tugas majelis hanya mengawasi para pihak melakukan negosiasi atau kesepakatan. Nah, keluarannya ini berbentuk perjanjian tertulis lagi ya Bapak Ibu. Jadi perjanjian tertulis lagi antara para pihak yang disaksikan oleh majelis. Nah, sedangkan mediasi ini majelisnya aktif ya Bapak Ibu. Jadi memberikan saran, memberikan masukan, khususnya mungkin terkait ganti rugi atau gugatan yang dituntut oleh si konsumen. Sehingga di sini majelis diharapkan bisa aktif dalam memberikan masukan ataupun memberikan saran. Nah, kemudian yang terakhir yaitu arbitrase. Di sini juga majelis dituntut untuk aktif ya Bapak Ibu, karena di sini ketua majelis wajib mendamaikan kedua pihak yang bersengketa. Jadi ketika penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase ini keluarannya yaitu dibentuk dalam putusan majelis BPSK ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan tadi konsiliasi dan mediasi itu keluarannya perjanjian tertulis ya Bapak Ibu dan tidak membuat sanksi administratif. Nah, berbeda dengan putusan arbitrase di BPSK ini. Itu untuk perbedaan ketiganya, cara-cara penyelesaian. Kemudian tugas dan wewenang BPSK selanjutnya itu memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen. Jadi balik lagi Bapak Ibu, sebenarnya BPSK ini betul-betul untuk menangani atau mengatasi kerugian yang khususnya dialami oleh pihak konsumen. Dan kemudian yang ketiga, menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, jadi betul-betul payung hukum atau patokan dari majelis BPSK ini yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya Bapak Ibu. Dan tadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang sudah saya jelaskan mengatur mengenai hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat untuk skema penyelesaian sengketa BPSK. Nah, ketika ada diawali yaitu dengan laporan pengaduan oleh konsumen khususnya itu masuk ke BPSK, kemudian di sini BPSK proses dengan tadi di antara cara-caranya. Kemudian apabila sudah selesai maka akan keluar putusan BPSK. Nah, disinilah akan terjadi keputusan lagi antara para pihak ya Bapak Ibu, apakah para pihak nanti ada yang keberatan atau tidak. Ketika diterima, nah ini yang sangat diharapkan, ketika putusan BPSK diterima, maka ini dapat dilaksanakan dan berujung selesai ya Bapak Ibu. Jadi ketika diterima, maka dilaksanakan dan selesai. Nah ini yang berarti artinya tujuan atau konsep dari BPSK terrealisasikan ya Bapak Ibu, yaitu berharap dengan mudah, murah, dan cepat. Namun balik lagi, apabila terjadi keberatan, yaitu ditolak, maka pihak yang merasa keberatan bisa mengajukan ke pengadilan negeri. Nah, ketika pengadilan negeri ini menolak
putusan BPSK, maka yang keberatan atau pihak yang keberatan itu bisa mengajukan kasasi, yaitu di Mahkamah Agung langsung. Kemudian setelah kasasi, keluarlah putusan MA, maka dapat dilaksanakan dan dinyatakan selesai. Nah, ini sebenarnya sudah mulai di luar konsep alternatif penyelesaian sengketa ya Bapak Ibu, jadi sepertinya sudah tidak berlaku nih untuk konsep mudah, cepat, dan murahnya, karena sudah masuk ke ranah peradilan. Nah, terus bagaimana apabila putusan BPSK ini tidak, jadi ketika ada pihak terkalahkan, tidak melakukan putusan BPSK secara sukarela, ya, atau tidak dilaksanakan sama sekali, namun dia juga tidak melakukan keberatan ke pengadilan negeri, maka bisa dimintakan fiat eksekusi ke pengadilan negeri ya Bapak Ibu. Jadi putusan BPSK ini bisa dimintakan untuk fiat eksekusi ke pengadilan negeri agar dapat dieksekusi putusan BPSK ini oleh si pihak terkalahkan atau pihak yang dituntut atau digugat ya Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk skema alur penyelesaian sengketa di BPSK ya Bapak Ibu. Nah, namun secara faktanya setelah saya perhatikan, yaitu putusan BPSK ini sebesar 80% dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini disebabkan ketika putusan BPSK tidak dilakukan upaya hukum dalam kurun waktu 14 hari, putusan BPSK menjadi berkekuatan hukum tetap. Namun banyak terjadi ketika melakukan permohonan eksekusi di pengadilan, pelaku usaha melakukan perlawanan di pengadilan, dan konsumen biasanya tidak ditemani oleh pengacara. Jadi tidak ada yang membelanya, sehingga 80% putusan BPSK dibatalkan oleh pengadilan. Maka dari itu, perlu dikuatkan peran dan fungsi BPSK untuk melakukan penetapan putusannya agar tidak mudah dipatahkan untuk menerapkan fungsi pengawasan dan penerapan. Nah ini ya Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi juga. Jadi ujung-ujungnya kadang walaupun kita dinyatakan menang di dalam putusan BPSK, namun seringkali permohonan eksekusi di pengadilan juga itu ditolak. Ini saya mendapatkan sumber dari mungkin Fakultas Hukum UNER, ini menyatakan 80% itu seringkali dibatalkan oleh pengadilan. Jadi apalagi ya itu kadang karena konsumen sudah yakin ya Bapak Ibu bisa di BPSK, sehingga konsumen tidak merasa memerlukan jasa pengacara atau melakukannya sendiri. Namun ketika sudah masuk ke ranah peradilan, ternyata konsumen ini tidak siap gitu untuk menghadapi proses pengadilan tersebut. Nah, konsumen mengajukan upaya penyelesaian di BPSK ya Bapak Ibu. Jadi sering kali juga kita dengar ya Bapak Ibu, ketika kita melakukan upaya hukum bisa dikatakan hanya menang di atas kertas ya Bapak Ibu, karena eksekusinya juga ujung-ujungnya tidak dapat dilaksanakan secara baik gitu atau secara optimal. Makanya seringkali juga kita dengar khususnya dalam kasus-kasus tanah ya Bapak Ibu, sengketa tanah itu seringkali terjadi kekisruhan ya Bapak Ibu ketika melakukan eksekusi putusannya. Seringkali itu di berita kita lihat padahal sudah ada putusannya gitu, bahkan mungkin bisa sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung, namun tetap saja ketika kita melakukan eksekusi tanah tersebut, ternyata si pihak terkalahkan tidak mau secara sukarela melepas tanahnya tersebut. Jadi ujung-ujungnya kita menggunakan jasa preman lagi atau jasa penegak hukum ataupun jasa ormas-ormas ya yang sering kita lihat. Nah ini yang menurut saya pribadi mungkin cukup harus dievaluasi, khususnya terkait eksekusi putusan di pengadilan, karena jangan sampai ketika kita sebagai masyarakat melakukan upaya hukum untuk melindungi kepentingan kita melalui pengadilan yang bisa dikatakan memakan waktu, memakan biaya, menguras tenaga, namun ketika kita dinyatakan menang, ternyata hanya sebatas menang di atas kertas saja gitu Bapak Ibu. Jadi diperlukan sekali untuk
sifat pemaksaan atau yang sifat bisa dikatakan tegas ketika untuk mengeksekusi putusan ya Bapak Ibu. Jadi di sini dari paparan saya juga saya mengharapkan itu memberikan saran kepada Bapak Ibu, kepada kita semua, diharapkan mungkin dalam menjalankan kegiatan ekonomi khususnya atau transaksi jual beli, kita semaksimal mungkin harus menghindari dari terjadinya sengketa atau perselisihan ataupun permasalahan hukum ya Bapak Ibu, karena jangan sampai kita masuk ke ranah pengadilan atau ke meja hijau, karena sampai kapanpun itu mungkin akan tercatat ya Bapak Ibu di pengadilan. Mungkin kurang baik juga gitu ketika badan usaha kita, apalagi ketika sudah berbadan hukum, sudah tercatat riwayatnya pernah pernah menghadapi atau pernah masuk ke dalam permasalahan hukum, khususnya melalui pengadilan. Ini mungkin kurang baik ketika kita sudah pernah memasuki permasalahan hukum di pengadilan khususnya. Mungkin makanya ketika kita melakukan perjanjian, ada baiknya di situ kita menjatuhkan penyelesaian perselisihan bisa dilaksanakan secara musyawarah terlebih dahulu. Namun ketika tidak musyawarah, mungkin bisa kita ambil salah satu contohnya dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, yaitu seperti arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Karena untuk menghindari tadi ya Bapak Ibu, jangan sampai perusahaan kita ataupun badan usaha kita itu tercatat gitu riwayatnya di dalam proses pengadilan. Karena putusan pengadilan itu terbuka untuk umum ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu juga dapat dengan mudah men-searching atau mengakses putusan-putusan pengadilan di website pengadilan negeri maupun di Mahkamah Agung, itu cukup mudah. Jadi ketika kita ingin melakukan kerjasama ataupun orang yang ingin melakukan kerjasama dengan kita, ketika lawan bisnis kita atau partner bisnis kita melihat suatu badan usaha kita, baik mungkin secara pribadi ataupun secara perusahaan, ternyata terlihat riwayatnya sudah memasuki proses pengadilan, itu pernah menghadapi proses pengadilan ya Bapak Ibu, mungkin itu akan bisa mengurungkan partner ataupun mitra kita atau menjadi ragu gitu ketika melihat ternyata riwayat badan usaha kita sudah pernah memasuki proses pengadilan. Jadi di sini sangat diharapkan khususnya kita ataupun Bapak Ibu sebagai juragan pelaku usaha bisa menghindari semaksimal mungkin dalam permasalahan hukum, diharapkan bisa menjalankan komitmen-komitmennya dengan baik agar tidak merugikan konsumen ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu sedikit materi paparan yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan khususnya mengenai alternatif penyelesaian sengketa, atau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sharing terkait pengalamannya, ataupun mungkin ada yang tahu nih terkait teknis penyelesaian sengketa di marketplace-nya langsung atau di e-commerce-nya ya Bapak Ibu. Seperti yang pernah kita diskusikan juga di pertemuan sebelumnya, ketika terjadi konsumen yang dirugikan ataupun pelaku usaha yang dirugikan. Oke, dari pertemuan sebelumnya juga saya sudah menyampaikan atau menjelaskan sedikit terkait upaya yang bisa dilakukan konsumen ya Bapak Ibu ketika melaporkan ke kepolisian atau melakukan gugatan, itu pasal-pasal mana saja yang dapat dikenakan gitu, baik terhadap pelaku usaha ataupun marketplace. Barangkali di sini juga Bapak Ibu ada yang pernah mengalami atau mencoba menyelesaikan sengketa melalui non-litigasi atau alternatif sengketa lain itu di luar pengadilan, ataupun mungkin pengalamannya adalah menyelesaikan sengketa di marketplace-nya langsung secara teknis, seperti yang sudah diinformasikan juga oleh Pak Indra ya waktu itu, ketika pelaku usaha mengalami kerugian, ternyata itu bisa banding terhadap marketplace-nya langsung gitu. Mungkin itu menjadi
salah satu upaya yang bisa dilakukan juga untuk menyelesaikan sengketa di dalam transaksi e-commerce ya, khususnya Bapak Ibu. Baik, mungkin dipersilakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini daftar hadirnya belum ada ya Bapak Ibu? Saya ini sedikit Pak Sena. Oh ya, boleh. Silakan Pak Sadek. Terima kasih. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Waalaikumsalam yang warahmatullahi wabarakatuh. mendetail praktis dari Pak Sena cukup membantu. Ada beberapa hal yang mungkin Ya. sifatnya kasuistik dan fakta yang kalau kita lihat dari perspektif keadilan konsumen itu sangat tidak adil itu. Pertama faktor kemampuan masyarakat Indonesia atau konsumen secara keseluruhan terhadap literasi itu. Misalnya pinjaman atau pay letter ya di online di beberapa marketplace itu. Iya. Betul. Dia kan panjang itu. Perjanjiannya panjang. Betul. Panjang, lalu beberapa poin-poin di situ itu saya hampir yakin 100% semua konsumen atau masyarakat itu tidak membaca sampai selesai. Itu pertama. Yang kedua, bahasanya atau poin-poinnya itu pasti tidak dipahami. Misalnya, kayak pay letternya marketplace Shopee itu dia salah satu poinnya itu adalah ketika ada terjadi satu sengketa itu maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional atau BANI itu. Jadi di situ dia cantumkan BANI. Ya. Tetapi pembebanan biaya arbiter, artinya wasit ya. Administrasinya lah ya. Iya. Pembebanan biaya arbiter atau administrasi itu dibebankan kepada konsumen. Jadi di situ yang membuat saya membaca poin perjanjian itu antara konsumen dengan marketplace itu saya bilang ini sangat tidak masuk akal itu. Betul. Jadi terhadap sengketa itu langsung dicantumkan BANI sebagai upaya untuk penyelesaiannya. Tapi beban administrasi, misalnya kita pakai arbiter asing atau arbiter dari Indonesia, itu ya administrasinya atau fee-nya itu konsumen yang bayar. Saya bilang dari mana konsumen bisa mampu membayar itu. Jadi kan ada pemahaman hukum sederhana itu begini. Segala aturan itu yang dibuat dalam sebuah perjanjian itu jangan bermaksud atau bertujuan untuk menjebak satu pihak atau jadi kalau menjebak satu pihak itu kan ya pay letter itu kan dibuat asumsinya adalah karena orang yang memang mau praktis dalam hal transaksi jual beli juga untuk terakhir itu poin terakhir artinya asumsi pay letter poin terakhir itu adalah menjembatani orang yang tidak punya belum punya untuk membeli lalu diberikan ruang untuk membayar. Kalau itu kita tarik dengan poin-poin perjanjian maka sepertinya dalam pemahaman umum dalam perjanjian itu dia sudah menyalahi itu yang penting. Yang kedua saya rasa-rasanya ini di luar daripada proteksi pihak terkait itu. Misalnya saya nggak tahu persis marketplace ini dalam pengawasan siapa itu. Karena kan kalau mau betul itu kan harus diawasi. Bukan hanya diawasi daripada sisi
bahan atau produk yang dijual, tapi daripada kontrak-kontraknya. Misalnya kan pinjaman online yang bermasalah banyak-banyak ini kan misalnya yang kayak kalau si A meminjam sudah jatuh tempo tidak, maka semua nomor kontak yang ada di nomor HP si A itu akan dikirimi dengan bahasa yang bermacam-macam seperti yang berkembang belakangan itu. Ini kan dari satu sisi kan menyalahi itu. Betul. Betul. Karena waktu meminta izin untuk mengakses semua kontak itu tidak mendetailkan maksud mengakses semua kontak itu untuk apa? Apakah untuk memberitahukan informasi perihal penagihan atau jatuh tempo si peminjam atau konsumen ini atau apa? Itu. Maka saya bilang dari situ saja perihal itu marketplace atau pinjaman online itu sudah bisa mendapatkan gugatan daripada konsumen itu terkait dengan beberapa hal itu. Jadi sisi lain itu memang konsumen ada salah, tapi pada sisi lain kesalahan konsumen atau menjebak lah ya. Ya, ketidakpatuhan atau ketidakprestasinya konsumen itu tidak bisa diperlakukan serta-merta seperti orang yang sudah betul-betul salah murni begitu. Jadi dari sisi pengawasan itu, jadi ada mungkin yang masih keliru itu pengawasan marketplace dari sisi kontrak dan perjanjiannya kepada konsumen. Karena konsumen itu jangan dipikir bahwa yang diperlakukan secara tidak adil begitu. Konsumen itu ada karena marketplace itu ada karena konsumen. Ketiadaan konsumen itu menjadi faktor yang sangat menentukan bagi eksistensi marketplace itu. Seharusnya kan ini kan subjek, sama-sama menjadi subjek itu, subjek hukum. Karena sama-sama menjadi subjek hukum, maka perlakuannya kan harus setara. Itu. Jadi tidak boleh ada yang diperlakukan sebagai objek. Ini kan prakteknya saat ini itu faktanya itu konsumen itu diperlakukan sebagai objek, bukan subjek. Lalu secara equal sebagai subjek itu ya marketplace sebagai badan hukum sama sebagai subjek hukum, masyarakat atau konsumen sebagai orang itu sama sebagai subjek hukum, perlakukanlah secara adil. Itu mana dia punya kesalahan, ya mana yang dia punya hak atau dia punya hak untuk dilindungi dan dijaga itu. Jadi beberapa hal itu yang memang lagi-lagi ini kan soal literasi itu. Jadi marketplace kita itu dia menerapkan sebuah aturan yang panjang itu, poin-poin perjanjian yang panjang, tapi mengabaikan bahwa semua konsumen kita itu kalau disurvei atau disensus atau ditanya itu hampir semua pasti tidak baca sampai runut, terkecuali mungkin teman-teman yang punya latar belakang pendidikan yang agak bagus atau punya pengetahuan hukum itu pasti dia baca secara runut untuk mengetahui persis itu. Saya kebetulan itu teman yang dia cerita dia pakai pay letter di Shopee. Lalu saya bilang, ada apa di situ perjanjian-perjanjian? Coba buka biar supaya kita baca. Jadi pas saya baca itu poin yang perihal administrasi arbiter itu. Administrasi arbiter dibangkang kepada konsumen. Itu saya bilang udah nggak betul itu. Jadi klausula atau etika dalam perjanjian itu melakukan sebuah perjanjian itu saja itu sudah tidak terpenuhi karena menguntungkan para pihak dan menjebak pihak yang lain itu. Seharusnya kan poin-poin perjanjian itu menyetarakan kita pihak yang konsumen dan marketplace itu pemahaman umum dalam hukum kontrak itu. Yang ini sebatas tambahan ini itu. Sepemahaman saya dalam kontrak itu, jadi dia punya garis-garis besar atau poin-poin yang harus ada dalam kontrak itu. Itu salah satunya adalah pilihan hukum. Jadi pilihan hukum itu menjadi sebuah substansi dalam dalam sebuah kontrak itu. Karena kenapa pilihan hukum itu ditaruh? Itu untuk menjamin keadilan, menjamin kesetaraan
menjamin kenyamanan, menjamin rasa-rasa enak sama-sama antara marketplace dengan konsumen itu, atau yang peminjam dan memberi pinjaman itu. Pilihan hukum itu artinya ketika itu terjadi satu uang prestasi atau ketidaktepatan dalam hal menjalankan isi kontrak itu kita sudah runut dengan isi perjanjian itu atau pilihan hukum itu. Salah satunya yang seperti disampaikan oleh Pak Senat tadi, misalnya diselesaikan melalui asas musyawarah mufakat atau arbitrase atau pilihan pengadilan mana itu. Jadi itu memang harus dicantumkan itu. Kalau tidak dicantumkan, jadi ini juga informasi buat kita semua sebagai teman-teman yang bergerak di dunia kewirausahaan atau jual beli ya. Karena kalau kita tidak dicantumkan itu di kemudian hari itu bisa menjadi persoalan yang paling berat. Itu. Betul. Yang tadi Pak Sena sampaikan bahwa ketika misalnya ada persoalan yang terkait itu dibawa di polisi. Ini jadi ada beberapa pengkajian dan penelaahan itu bahwa ketika peristiwa ini kan peristiwa perdata dibawa ke peristiwa ke polisi itu istilahnya sudah salah kamar itu. Jadi kamarnya perdata, soalnya perdata dibawanya ke orang yang punya kewenangan mengadili di bidang pidana itu. Jadi ya soal pidana saja, ganti rugi tidak bisa minta di sana. Itu. Betul. Jadi polisi tidak punya kewenangan untuk menentukan bahwa si A ini harus ganti rugi, tidak bisa karena salah. Dia tidak punya kewenangan. Kalau pidana iya, tapi persoalannya pidana itu akan ketemu ketika perdata itu dibuktikan terlebih dahulu. Jadi ada asas hukumnya itu ketika ada peristiwa pidana, peristiwa perdata dan pidana. Pidananya itu kita kesampingkan itu. Jadi menjadi poin terakhir, perdatanya dulu diselesaikan. Jadi ganti rugi dulu bayar, baru munculnya pidana itu. Jadi ini sehingga membuat kita teliti. Memang kontrak dan perjanjian itu sederhana, itu dianggap sepele itu. Tapi poin-poinnya itu sejujurnya itu menyelamatkan dan memberikan harapan besar buat kita itu di kemudian hari ketika ada orang yang tidak prestasi atau uang prestasi itu. Jadi begitu Pak Senat, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sedek atas masukan-masukannya ya. Betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi emang siapa Senat? Ini mungkin sangat berkaitan dengan yang namanya perjanjian baku ya Bapak Ibu. Nah ini sering kali kita temui ya, khususnya mungkin dalam hal marketplace juga, apalagi ketika kita berhubungan dengan bank mungkin ya sebagai nasabah itu seringkali perjanjian sudah ada dari salah satu pihak ya Bapak Ibu tanpa diskusi atau tanpa kesepakatan awal gitu atau dalam perancangannya gitu. Nah, ini yang biasanya disebutkan dalam istilahnya yaitu perjanjian baku. Nah, memang kita sebagai masyarakat juga kadang seringkali mungkin karena melihat isi perjanjian tersebut panjang atau seperti apa ya Bapak Ibu, dan kita sangat membutuhkan cepat sehingga seringkali itu diabaikan gitu ya Bapak Ibu, khususnya oleh konsumen nih. Sehingga kita biasanya betul tadi kata Pak Seri tadi, jadi emang perjanjian tersebut sudah disiapkan sendiri oleh pihak tersebut seperti marketplace misalnya, dan kita sebagai konsumen langsung disodorkan apakah setuju atau tidak setuju, karena hanya itu pilihan kita gitu. Jadi kita tidak ada wewenang lagi atau tidak berhak lagi untuk negosiasi terkait perjanjian tersebut. Jadi seakan-akan ya mau tidak mau, kalau mau silahkan menandatangan, kalau tidak ya sudah tidak perlu dilanjutkan. Nah ini yang kadang perlu dievaluasi juga ya Bapak Ibu, khususnya ketika kita mengakses suatu marketplace yang dalam hal ini emang biasanya konsumen jadi sering kali mengabaikan, bahkan term and condition saja yang sudah tertera seringkali tidak kita baca. Nah ini memang yang perlu diperhatikan terkait perjanjian baku ini. Karena seringkali perjanjian baku ini juga sangat berbahaya juga, sangat menjebak ketika kita sebagai konsumen mengabaikan perjanjian ini ya Bapak Ibu,
Karena mungkin juga manusiawi ya sekarang ya Bapak Ibu sebagai konsumen gitu kita jadi seperti malas baca gitu karena saking panjang isinya gitu. Jadi seringkali kita terjebak gitu dalam perjanjian baku tersebut. Memang biasanya kan secara normalnya gitu biasanya ketika kita menyusun suatu perjanjian itu diperlukan suatu diskusi atau pertemuan terlebih dahulu untuk menyusun suatu perjanjian seperti yang tadi disampaikan Pak Tedek, menentukan penyelesaian perselisihannya seperti apa, pemilihan hukumnya seperti apa, apakah ini akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bandung misalnya para pihak untuk menentukan atau memilih penyelesaian hukumnya itu. Namun balik lagi tadi yang sesuai yang di sharing oleh Pak Tedek, khususnya terkait tadi ada klausal seperti membebankan kepada konsumen ya Bapak Ibu. Nah ini juga mungkin cukup disayangkan. Namun kita juga artinya tidak bisa apa-apa nih ketika memang kita membutuhkan jasa di marketplace tersebut gitu. Namun ada hal juga yang mungkin tadi seperti kita lewatkan ya, Bapak Ibu, di mana peran BPSK ini juga bisa menerima pengaduan transaksi ya Bapak Ibu, transaksi. Jadi maksudnya ini sebelum melakukan transaksi juga, apabila emang konsumen ada merasa dirugikan dengan contoh tadi seperti ada perjanjian baku yang kurang kita setujui atau kurang serap atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu bisa kita coba adukan ke BPSK terkait perjanjian baku tersebut. Jadi nanti perjanjian baku tersebut juga akan diproses oleh BPSK apakah emang ada pelanggaran undang-undang perlindungan konsumennya atau tidak. Nah, ketika emang ada pelanggaran di undang-undang perlindungan konsumen, maka perjanjian baku tersebut juga bisa diproses oleh BPSK kepada si pembuat perjanjian baku tersebut ya Bapak Ibu. Jadi di sini juga ini pentingnya peran BPSK juga bisa menerima pengaduan pra transaksi. Contohnya tadi ketika kita menghadapi suatu perjanjian baku yang kurang sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa coba adukan ke BPSK. Namun balik lagi nanti kembali lagi tergantung putusan BPSK apakah betul adanya unsur pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen atau tidak. Namun apabila tidak, berarti perjanjian tersebut disahkan saja gitu Bapak Ibu ya. Kemudian juga tadi sharing dari Pak Zedibur pinjaman online ya Bapak Ibu. Nah ini juga yang sering kita hadapi nih khususnya sebagai nasabah atau konsumen yang sering terjebak mungkin dengan tawarannya atau dengan bunganya yang rendah dan sebagainya. Namun ternyata secara prakteknya khususnya dalam hal ketika kita terjadi kredit macet ya atau nunggak itu ternyata penagihannya luar biasa ya Bapak Ibu, bahkan bisa ke rekan-rekan kita semua juga jadi ikut ke bawah. Nah ini yang perlu diperhatikan juga. Namun ini di sini mungkin lebih kepada peran pengawasan dari OJK ya Bapak Ibu. Jadi di sini sangat dibutuhkan sekali peran OJK untuk mengawasi bisa dikatakan fintech yang nakal ini ya Bapak Ibu, khususnya pinjaman online ini. Mungkin ini lebih kepada ranah OJK. Makanya ketika kita mungkin ingin mencoba menggunakan jasa pinjaman online ini, bisa kita teliti dulu nih. Sebelum kita mengaksesnya, bisa kita lihat apakah betul si pinjaman online ini terdaftar di OJK. Nah, ketika emang terdaftar di OJK, nah ini mungkin kita bisa lebih mudah ketika melakukan proses pengaduan atau pelaporan ketika terjadi kerugian atau terjadi perbuatan yang sewenang-wenang dari si pelaku tersebut gitu. Nah, ini di sini juga ada Pak Raka nih kebetulan sesuai dengan penelitiannya nih Pak Raka ini ada masukan terkait fintech pinjaman online karena waktu itu melakukan penelitian ini ya. Siapa tahu ada masukannya khususnya terkait pinjaman online. Halo Pak Raka, sedang tidak di tempat. Baik, mungkin itu juga dari tanggapan saya juga dari atas masukan Pak Sedek. Barangkali ada tanggapan atau pertanyaan lain atau masukan juga dari Pak Sedek dari Bapak Ibu lainnya khususnya terkait sengketa-sengketa yang dialami nih dalam hal transaksi e-commerce ya Bapak Ibu, dipersilakan. Atau barangkali dari
Pak Indra bisa memberi tanggapan dari pihak marketplace gitu, seperti apa kira-kira gitu mengenai ketika berbicara mengenai perjanjian gitu ya. Boleh, Pak Indra? Saya paling sharing aja ya. Oh iya. Sedikit sharing aja. Sebenarnya kemarin sempat ramai itu di beberapa media konsumen. Mungkin sampai pertengahan tahun inilah banyak kejadian yang transaksi uangnya hilang. Phishing ya, yang phishing kemarin. Nah itu banyak komplain karena yang saya tahu itu nggak hanya terjadi di salah satu marketplace, tapi semua marketplace baik Tokopedia, Shopee, Bukalapak, bahkan perbankan pun ada kejadian seperti itu. Teman-teman mungkin pernah alamin kalau misalnya kita transaksi, anggaplah di Bukalapak, kita transaksi di Bukalapak, kemudian setelah transaksi selesai, belum selesai, masih baru masuk, baru dibayar, ada ada chat ke nomor kita, karena nomor kita kan ketika melakukan transaksi itu masuk ya ke seller. Nah itu ada chat. Biasanya kalau seller-seller yang baik paling ketika dia barangnya habis dia nawarin warna beda atau apapun. Tapi ada beberapa kejadian seperti ini. Terima kasih Kak, transaksi sudah masuk. Jika Kakak ingin mendapatkan gratis ongkir atau voucher diskon atau apapun, klik link ini. Itu sebenarnya sama dengan kejadian BCA kalau nggak salah 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi halaman loginnya itu sama persis dengan yang dimiliki di marketplace ya. Kita dengan lainnya aja masuk username, password, kemudian ada satu security yaitu one time password ya, one time password atau OTP itu dikirimkan. Kak, boleh dikirim one time passwordnya ke kita misalnya untuk aktivasi apapun segala macam. Akhirnya yang terjadi adalah akunnya diambil alih. Tiba-tiba transaksinya dari si seller bodong ini status barang terkirim, dari akun buyernya tiba-tiba udah klik konfirmasi karena akunnya udah diambil alih, akhirnya uangnya hilang dan yang lain. Nah ini dulu sempat ramai, kalau nggak salah sempat ada pelaporan juga baik ke tingkat kepolisian atau apapun. Nah kalau dari sisi marketplace sendiri, karena kita di aturan pengguna itu sudah di-state bahwa baik itu karyawan ataupun semua yang berbagian dari marketplace itu tidak akan meminta password dengan cara apapun kecuali dari sisi ini. Nah itu adalah kejadian yang akhirnya diambil alih dengan tingkat kerugian. Ada yang kemarin yang ramai itu kasus sepeda, karena sepeda lagi banyak, lagi ramai, harganya melambung, ada beberapa seller yang jualan sepeda murah, banyak yang ketipu. Kebetulan tetangga saya juga ketipu. Nah itu sebenarnya kalau dari sisi marketplace, karena kita hanya platform, ketika dari sisi konsumen itu saya mau melaporkan ke polisi, biasanya yang dilaporkan adalah marketplace-nya. Tapi itu enggak, kalau dari sisi kita, karena secara hukum kita juga sudah kuat, sudah ada perjanjian yang ini, biasanya kalau ada beberapa yang ini yang kerjasamanya enak, ketika dia melaporkan ke marketplace, saya ada kejadian penipuan begini, minta dibantu dari sisi marketplace, dari sisi kronologis, dari sisi histori, itu sebenarnya bisa dibantu. Cuman yang jadi poinnya adalah seringkali masyarakat kita, memang betul yang tadi dibilang Pak Sedek bahwa banyak yang literasi kita itu agak minim. Dan baik jangankan tentang TNC ya, baik dengan tentang persyaratan yang panjang sampai berlembar-lembar, bahkan kalau kita beli aplikasi, beli program, itu kan license-nya panjang ya. Udah license-nya panjang, kemudian harus translate dulu. Iya betul. Yang lain. Nah itu biasanya nggak diperhatikan secara detail. Yang penting daftar selesai. Nah, mungkin sih kalau dari sisi, bahkan itu beberapa kejadian yang kemarin kejadian itu bukan teman-teman yang mungkin baru atau secara knowledge-nya terbatas. Bahkan ada beberapa dari teman-teman mahasiswa juga atau bahkan dari orang-orang yang kompeten di daerahnya pun kejadian dengan kerugian yang variatif ya, baik itu yang kejadian di marketplace ataupun melalui aplikasi perbankannya yang kehack. Nah itu mungkin terkait aturan penggunaan, kayaknya PR utamanya selain di BPSK ataupun di pengawas, ada satu yang paling penting adalah Kominfo.
Kenapa Kominfo? Karena kita harus memperkuat literasi bahwa kalau mau masuk apapun, terutama di dunia online, harus dipahami dulu tata caranya gimana, aturannya gimana. Nah, kalau Pak Sedek tadi udah keren terkait arbitrase dan lain-lain. Nah, itu udah tingkat berikutnya. Tapi tingkat dasarnya adalah pahami dulu gimana sih kita penggunaan di sini, bagaimana aturannya, kalau ada terjadi komplain bagaimana, keamanannya gimana, termasuk sebenarnya kalau yang terkait apa namanya nomor telepon ya, nomor telepon itu secara ketentuan ketika kita klik iya adalah pemilik aplikasi diperkenankan untuk membuka phone untuk keperluan pemilik aplikasi. Bahasanya seperti itu. Facebook pun sama, bahasanya seperti itu. Cuman ketentuan pemilik aplikasi yang bagaimana itu yang kadang-kadang nggak dipahami oleh customer. Nah, ini terkait literasi sih. PR-nya di kita itu adalah terkait literasi. Gimana caranya memberikan pemahaman. Mereka udah tahu alurnya, mau komplain ke OJK kalau terkait keuangan, ke BPSK terkait transaksi online atau yang lain. Kalau mereka nggak ngerti alurnya, akhirnya benar yang dibilang Pak Sena bahwa kita datang ke hukum hanya untuk buang-buang uang. Datang ke sana dibuka alurnya, yang salah ada di kita. Akhirnya ya selesai juga. Mungkin itu sih kalau yang pernah saya alami ya, karena ketika saya WFH di rumah, ada 2 atau 3 orang yang datang komplain, saya ketipu gini, aplikasinya nggak bener. Oke, kita buka yang salah yang mana. Kita udah selalu state di chatnya, di aplikasinya, di yang lain bahwa jangan pernah memberikan PIN, password, atau bahkan OTP ke nomor yang tidak dikenal, bahkan ke karyawan sekalipun. Nah, itu perbankan ataupun yang berhubungan dengan password biasanya selalu state dengan cara itu. Itu sih rasanya di komplain orang mereka nggak tahu apa-apa itu keren ya. Iya Pak, bingung juga. Siap. Terima kasih masukannya Pak Indra. Ya. Mungkin itu juga bisa kita simak ya Bapak Ibu. Jadi memang betul sebagai konsumen kita betul-betul harus asas kehati-hatian itu harus diterapkan. Karena betul-betul kita harus ya itu balik lagi sih ya, karena budaya baca juga ya diperlukan sekali Bapak Ibu. Jadi betul memang kadang tampilan kadang kan beda ya, mungkin secara tertulis ataupun di layar gadget itu kadang membuat kita juga malas gitu baca panjang-panjang, jadi mau tidak mau skip atau diabaikan gitu. Namun balik lagi dibutuhkan sekali ketelitian kita sebagai konsumen, jangan terlalu gegabah gitu, khususnya dalam menggunakan jasa suatu instansi ataupun suatu badan usaha seperti marketplace ataupun tadi ya pinjaman online atau fintech. Kita harus selalu berhati-hati sebagai konsumen. Karena emang tidak semua bisa dikatakan kesalahan dari pelaku usaha juga, ataupun mungkin bisa dikatakan marketplace ataupun fintech nih. Barangkali ketika contohnya tadi ya Bapak Ibu yang disampaikan Pak Indra tadi contoh, karena seringkali saya juga pengalaman ketika melihat atau mengakses suatu badan jasa yang saya gunakan itu selalu ada peringatan mohon jangan membagikan password atau PIN apapun kepada orang lain. Nah, ini selalu diingatkan juga. Namun balik lagi karena ada kelalaian konsumen juga, seringkali kita lalai dalam menyebarkan atau menginformasikan khususnya password ya Bapak Ibu yang sangat penting sekali kepada orang lain, karena mungkin sebagai konsumen terlalu yakin nih, terlalu percaya, sehingga itu juga menjadi suatu kesalahan dari konsumen atau kelalaian dari konsumen itu sendiri. Nah, pengaduan atau laporan ini juga yang kadang seringkali sulit mungkin bisa dibilang dihadapi oleh para pengawas maupun pihak terkait langsung, seperti misal marketplace, seperti tadi kata Pak Indra, tiba-tiba ada komplain yang sebenarnya ya bisa dikatakan ya itu salah konsumen sendiri gitu ya, atau kelalaian konsumen sendiri karena kegagalan dalam menjaga rahasia datanya gitu. Nah, begitu juga dengan tadi yang pinjaman online ya, barangkali di sini para Kak sudah tergabung ada ingin menambahkan nih terkait pinjaman online, kan kebetulan kemarin penelitiannya pinjaman online ya para Kak, barangkali ada tambahan nih terkait fintech khususnya di zaman sekarang yang sudah
merambah kemana-mana ya, bahkan sampai saat ini pun SMS saya sering kali dapat nih Bapak Ibu terkait pinjaman online, karena pinjaman online juga termasuk ke dalam e-commerce ya Bapak Ibu, karena e-commerce juga tidak hanya melalui marketplace. Silakan Pak, barangkali ada tambahan khususnya terkait ini. Terima kasih Pak Sena, mohon maaf baru bergabung, baru bisa menyimak gitu karena ada kegiatan lain juga. Jadi memang salah satu fintech ini problematik ya, bisa dibilang satu sisi menguntungkan karena pinjamannya cepat ya, sangat cepat sekali gitu. Kita punya ada kebutuhan, mau nggak mau gitu, kita nggak megang uang banyak gitu kasarnya, jadi kita langsung bisa pinjam ke fintech, dananya cair dalam waktu 5-10 menit ya. Waktu dulu saya penelitian tuh 2019 tuh banyak banget yang ya mengandalkan fintech sebagai salah satu jasa keuangan gitu. Bahkan beberapa kenalan saya juga gitu pernah menggunakan jasa fintech gitu, dan memang ketika telat pembayarannya hanya 1 hari atau 2 hari itu, wah itu dikejar-kejarnya edan-edanan gitu. Itu agak ngeri juga gitu ya, kayak diteror dan lain-lain sebagainya. Tapi ya di sisi lain juga, ya benar tadi kata Pak Sena, kita nggak bisa membebankan atau menyalahkan pelaku usaha juga gitu, atau si perusahaan fintechnya itu sendiri. Namun kita juga yang kadang atau terkadang lalai juga gitu membaca terms and condition, yang mana terms and condition itu sangat penting gitu ya dalam suatu perjanjian gitu. Dalam suatu perjanjian yang memang harus kita simak betul-betul gitu sebelum kita klik gitu, karena ya itu tadi sama juga dengan Shopee Pay Later atau Pay Later lainnya gitu ya. Saya juga beberapa kali pernah menggunakan Pay Later dan lain-lain sebagainya gitu, tapi alhamdulillahnya selalu ada dalam batas limit gitu. Jadi memang takutnya ya kan karena literasi, mohon maaf ya sebelumnya, karena literasi ya dari penelitian saya 2019 lalu juga gitu, literasi keuangan digital kita itu masih sangat rendah, sangat rendah, yang mana sekarang ada gampang, ada pay later, beli aja lah, bayarnya nanti gitu. Terus ada fintech, pinjam dulu lah, nanti juga keganti dan lain sebagainya. Padahal bunga dari fintech itu ya Pak Sena sering sangat sekali berlipat-lipat gitu, yang saya tahu sangat berlipat-lipat. Belum lagi yang ilegal. Itu yang ilegal itu sangat menjamur. Kemarin tuh saya lihat di berita, hampir servernya tuh di luar negeri, di Indonesia tuh cuma 22% dari 100% gitu, dan itu jadi suatu masalah juga ya. Pemerintah juga, OJK ya, juga kesulitan gitu dalam penindakan ini. Servernya di luar, satu diblokir akunnya, muncul lagi besoknya. Nah itu yang masih jadi permasalahan penegakan hukumnya ya gitu, Pak Sena dan Bapak Ibu semua. Di samping juga literasi digital keuangan dari masyarakat kita juga yang memang masih sangat rendah gitu untuk hal-hal seperti ini. Itulah ya yang memang harus jadi tugas akademisi juga ya, tugas akademisi dan tugas pemerintah juga gitu, untuk meningkatkan bagaimana masyarakat itu paham dulu gitu klausul kontrak-kontraknya gitu sebelum di-accept. Jadi apalagi kan itu biasanya ini ya Pak Sena, satu pihak ya biasanya kan kalau dari fintech atau dari e-commerce itu ya kan tidak ada negosiasi terlebih dahulu gitu. Perjanjiannya baku. Ya, perjanjiannya baku. Jadi memang bagaimana ya menjadi tugas kita juga gitu ya, bagaimana caranya meningkatkan literasi digital dari masyarakat itu sendiri gitu. Mungkin itu tambahannya Pak Sena. Siap. Terima kasih Pak Raka atas tambahannya khususnya terkait fintech tadi ya Bapak Ibu. Ya, sama-sama Jadi Pak Sena. itu ya Bapak Ibu, sekali beberapa pengalaman. Memang betul nih, sampai saat ini pun inbox pesan saya nih, padahal saya udah jarang nih menggunakan message atau SMS, tapi banyak aja nih menawarkan pinjaman-pinjaman ini, mungkin cukup merambah sekali ya Bapak Ibu untuk terkait fintech. Betul, itu juga kaitannya sama data yang bocor sih Pak Sena. Makanya kenapa banyak inbox SMS kita tuh penuh banget gitu ya. Khususnya salah satu provider ya gitu. Saya pakai 2 provider, satu provider tuh penuh banget sama SMS seperti itu. Sepertinya ada kebocoran data gitu. Cuman kita juga nggak bisa menduga-duga ya. Betul. Gitu. Makanya tahu dari mana gitu kan, ini nomor kita gitu, tiba-tiba SMS aja banyak masuk juga. Nah ini yang jadi permasalahan dalam hal transaksi elektronik ini ya Bapak Ibu, terkait data rahasia pribadi kita nih, khususnya seperti nomor HP saja ini sudah tidak bisa dijaga rahasia, cuma nomor HP kita, nomor kontak kita. Karena dengan banyaknya tawaran seperti ini saja sudah membuktikan bahwa ini sudah terjadi kebocoran data gitu, khususnya untuk kontak person
kita saja dulu gitu, yaitu nomor HP. Ini sudah terbukti bahwa terjadinya kebocoran. Betul. Baik, barangkali ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditambahkan atau ditanyakan khususnya terkait penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce ini ya Bapak Ibu. Dipersilahkan. Oh ya, untuk mengingatkan juga nih daftar hadirnya belum ada ya Bapak Ibu dari pihak UAI-nya sepertinya Bu Tuti tidak ada atau Pak Saripudin tidak masuk. Mungkin nanti daftar hadirnya bisa menyusul. Mungkin mengingatkan juga tadi ada titipan dari Pak Gatot Bapak Ibu. Semoga bisa dipersiapkan untuk per kelompoknya, karena presentasinya per kelompok, ada 3 kelompok ya Bapak Ibu. Mungkin setelah ini dipersilahkan. Nah, di sini juga ada Pak Abe. Selamat pagi Pak Abe. Terima kasih sudah bergabung. Pagi terus saja saya mantau. Ya, siap Pak Abe. Terima kasih. Baik, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Atau sharing lagi sesuai pengalamannya dalam mengakses transaksi e-commerce? Apabila tidak ada, mungkin kita bisa langsung lanjut ya Bapak Ibu untuk presentasi chapter grupnya. Karena mungkin nanti akan coba disaksikan kembali oleh Pak Gatot. Nah, kebetulan beliau tidak bisa bergabung langsung. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ataupun tanggapan ataupun sharing lagi dari Bapak Ibu, mungkin untuk perkuliahan dari saya tutup ya Bapak Ibu. Untuk absennya mungkin nanti bisa menyusul. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi ini tadi, jadi kita lanjut langsung saja ya Pak Raka ya untuk yang titipan dari Pak Gatot tadi. Ya, betul Pak Sena. Jadi perkuliahan saya tadi mungkin sudah ditutup. Kita lanjut kembali. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah siap untuk melakukan presentasi? Presentasinya kelompok ya Pak Sena ya? Siap Pak. Ya kelompok biasanya. Ya, secara kelompok ya Pak Abe. Mungkin yang siap duluan nih dari Bapak dan Ibu semua di sini, bagi yang berkenan gitu untuk menjadi opener presentasi Technopreneur ya, dipersilakan. Mungkin nanti kalau mau menampilkan presentasi atau menampilkan share screen gitu ya, nanti mungkin Pak Sena punten bisa di add sebagai co-host ya. Kemudian kelompok shipreneur.id, kemudian ada kelompok risk entrepreneur. Barangkali dipersilakan bagi yang sudah siap saja, bisa lebih dulu. Boleh tahu kalau Pak Sedek dari kelompok mana, Pak? Saya itu Pak yang setara. Oh, yang dari kelompok setara ya, Pak? Iya. Kami tadi nanti di ini oleh Ibu Ratu, nanti saya membanana tambahin itu. Siap, boleh. Dipersilakan Bapak Ibu. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili
sedikit mewakili Setara Group, mohon maaf tidak open kamera. Ya, Dan tidak saya apa-apa. juga tidak share screen, jadi hanya memberikan report saja untuk omset. Boleh. Jadi kebetulan salah satu item komoditas dari Setara Group ini adalah abon ikan ya Pak ya, dengan merek Visaflows. Jadi kebetulan pada promo kemerdekaan kemarin meluncurkan semacam pre-order ya Pak, dan juga dalam rangka promo kemerdekaan itu yang kami luncurkan pada tanggal 17 kemarin. Nanti flyernya saya belum siap share screen sekarang karena saya hanya pakai tab ya. Jadi nanti menyusul saya berikan di grup ya Pak ya. Ya boleh untuk flyer Visaflows untuk pre-order kemerdekaan ini. Jadi dalam promo kemerdekaan kemarin saya luncurkan itu tanggal 17 Agustus dengan judul promo Merdeka Belanja. Itu yang kita luncurkan itu baru satu varian saja dengan berat 100 gram abon ikan dengan nilai Rp45.000. Jadi per unit. Jadi nanti beli promo yang kita tawarkan adalah beli 7 pouch atau 7 pack atau 7 unit itu kita beli gratis 1 pack frozen food otak-otak ikan atau somai ikan. Jadi membeli abon ikan kita berikan 1 pack frozen food untuk 7 abon ikan. Itu promo kemerdekaan kita. Juga kita menyediakan pre-order untuk pengiriman besok tanggal 22 Agustus besok ya, minggu besok ini kami sudah menerima pre-order itu sebanyak 14 unit ya. 14 unit dengan perincian yang sudah melakukan pembayaran itu baru 2 unit. Untuk total dulu ya, dari 14 unit abon itu kita mendapatkan omset dari sejak tanggal 17 hingga saat ini adalah Rp630.000 untuk 14 unit abon. Jadi yang sudah pembayaran itu 2 unit dan belum pembayaran mungkin hari ini itu 12 unit karena rencana pengiriman itu ada minggu besok ya tanggal 22 Agustus. Jadi karena kita tanpa bahan pengawet, jadi kita segera setelah stoknya siap fresh from the oven ini kita langsung melakukan pengiriman karena expire-nya mungkin hanya 2 bulan sampai 3 bulan ya. Jadi kita sama sekali tidak mempergunakan bahan pengawet, hanya mempergunakan mungkin ada rempah-rempah atau semacam bumbu itu yaitu berupa kunyit yang kita andalkan untuk karena kunyit itu bisa sedikit memberikan efek untuk pengawet secara alami begitu. Jadi tidak ada sama sekali bahan kimia untuk pengawet gitu Pak ya. Jadi di sini saya dibantu oleh rekan Pak Sadek untuk melakukan pemasaran juga dan juga ada beberapa teman-teman dan kebetulan alhamdulillah setelah saya melakukan juga karena ini kan baru ya Pak ya, jadi kami belum melakukan marketing itu ke berbagai marketplace karena ini baru betul. Jadi hanya berupa WA group untuk teman-teman terdekat dan kolega-kolega saja. Jadi kemarin itu ada permintaan dari teman di Korea untuk ingin mempromosikan abon ini dan mereka minta secara serius untuk brosur yang mereka minta. Hari ini mungkin kami sedang siapkan brosur-brosur yang tersebut karena produk itu betul-betul asli, kita foto dari produk kita yang sudah kami siapkan. Jadi itu akan kami kirimkan ke teman-teman di Korea begitu karena mereka antusias. Mudah-mudahan dari situ bisa ada jalan pembuka untuk order-order berikutnya begitu Pak. Tapi yang kami laporkan per hari ini adalah seperti yang saya bilang tadi. Begitu Pak Sena dan rekan-rekan yang lain laporan terupdate dari Setara Group untuk Visaflows abon ikan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratu. Barangkali dari tim lainnya ada yang ingin tambahkan? Biasanya tadi dari Pak Sedek atau masih dalam satu grup yang sama, kelompok yang sama? Ya, dipersilakan. Ya. Jadi lanjutkan yang disampaikan oleh Bu Ratu. Memang kami masih via WA
dengan jangkauan orang-orang yang kita dekat, kita kenal. Jadi promosinya dalam rangka kemerdekaan itu masih di jalur itu. Jadi yang kayak Ibu Ratu sampaikan, progres kami kemarin, dan insya Allah kami kejar minggu ini itu sebetulnya ada beberapa yang PO itu on proses karena mau kejar kirim besok. Di luar daripada hitungan yang tadi disampaikan oleh Ibu Ratu, ada salah satu teman itu dia memang ini juga penyuka abon itu, makanya dia pilih pesannya agak lebih begitu. Itu kalau yang lain itu misalnya dua-dua karena ingin mau merasa dulu itu, atau sebagai tester. Sementara yang satu kawan itu dia langsung pesan 10 karena dia kebetulan dia bilang suka abon begitu. Jadi abon bukan hanya untuk pas makan saja, dia kadang bilang juga untuk cemilan pas makan dengan gorengan dan lain sebagainya itu. Jadi yang on proses transfer di minggu ini, nanti Sabtu depan kami akan update itu, yang sudah masuk di list kami itu ada sekitar 7 sampai 8 orang dengan nilai perkiraan di luar ongkos pengiriman itu 850-an. Jadi di luar ongkos pengiriman karena kami tidak, ongkos pengiriman itu setelah yang bersangkutan mengirimkan alamatnya, kami verifikasi dengan mengetahui persis biaya pengirimannya berapa, baru kami sampaikan total dengan ongkos pengiriman. Tapi yang data yang diupdate saat ini adalah berdasarkan dengan harga abon yang 100 gram itu yang 45.000. Jadi begitu Pak Sena. Ya, terima kasih atas paparannya, presentasinya dari tim Setara tadi ya, kelompok Setara. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin presentasi kali ini saya tidak akan menanggapi secara substansi Bapak Ibu, karena nanti mungkin akan ditanggapi langsung oleh Pak Gatot setelah nanti Pak Gatot menyaksikan kembali rekaman dari presentasi Bapak Ibu nanti. Apakah dari tim anggotanya ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak Sendek? Izin Pak Sena, apakah flyer-flyer promo kami boleh kami share di grup Juragan Simeo, ya, Pak, untuk karena kan saya belum sempat. Boleh saja. Iya, boleh saja Ibu. Baik, karena nanti juga pasti Pak Gatot biar bisa melihat evaluasinya. Baik, jadi jadi sudah izin ya Pak ya kalau kita share di situ boleh, ya Pak ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Sena. Besok Terima sudah kasih, ada pengiriman Bu. Pak lewat GMT ya Pak ya. Terima kasih. Kirim ke Bandung juga boleh Pak. Kirim ke Bandung juga boleh. Oh iya. Kalau Pak Sena berminat. Oke, baik. Terima kasih. Abon ya, tadi ya abon ya. Betul. Siap betul. Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kalau dari kelompok Setara tadi sudah selesai dari presentasi, bisa dilanjutkan oleh kelompok lain untuk memberikan laporannya. Boleh, paling dari RIS ya Pak. Nah, boleh Pak Indra, dipersilakan Pak Indra. Oke, Tangimol, member office entrepreneur. Kita dari 3 orang, ada saya sendiri Indra, kemudian ada Mas Inven dan Rifah. Ini paling secara umum ini nggak perlu saya sampaikan ya Pak, paling langsung ke progres aja. Ya. Nah, untuk progres kita udah hadir di 6 platform, cuman nanti progresnya saya update di belakang. Kita di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Instagram, Facebook ini dalam bentuk halaman, kemudian dari sisi website kita juga sudah ada. Nah, mungkin secara progres kita sudah, kalau kemarin dari marketplace lain ini mirroring dari Bukalapak, saat ini kita mirroringnya adalah dari website. Jadi kita melakukan penambahan di satu website aja, kemudian ini akan mirror untuk di-push ke Bukalapak, Tokopedia, and Shopee, sehingga produknya akan mirroring di antara 4 platform, yaitu website dan 3 marketplace. Sedangkan kalau untuk Instagram dan Facebook sendiri ini baru
proses setting awal karena belum kekejar juga waktunya untuk setting di Instagram dan Facebook, masih lebih banyak di website dan marketplace. Kemudian, nah ini di minggu ini kita masih sedikit karena penggunaan media promosi belum optimal. Kita baru ada 4 transaksi dengan penjualan 191.000 dengan nominal pembelian 127.600 dan biaya promosinya 400.000. Sebenarnya biaya promosi ini belum mengcover yang dari penjualan ini karena setelah terjadi penjualan ini baru kita optimalkan dari sisi biaya promosi karena kita mau ngunci dulu dari sisi algoritmanya, karena kalau misalnya algoritmanya sudah masuk transaksi itu biasanya akan lebih mudah kita untuk melakukan konversi atau booster dengan menggunakan media promosi. Secara platform, transaksi ini masuk dari Bukalapak, dari Tokopedia, Shopee, media sosial, dan yang lain belum ada. Kemudian secara roadblock, tingkat visitor yang rendah karena belum aktifnya fitur promosi. Ini kita baru untuk di Bukalapak dan Tokopedia melalui premium merchant. Kalau di Bukalapak namanya super seller, kalau di Tokopedia ada top merchant, itu juga baru aktif tanggal 19. Kemudian optimalisasi visitor melalui Facebook Ads juga ini baru akan berjalan di hari Senin karena saldonya juga baru masuk di hari kemarin. Kemudian kita juga masih kesulitan untuk menentukan hero product. Hero product ini yang akan kita fokuskan untuk campaign karena kita juga lagi melakukan riset dan survei melalui search keyword produk yang relate dengan pencarian tertinggi di setiap marketplace. Ini yang akan kita gunakan untuk ikut di campaign-campaign marketplace sehingga entry point-nya nanti akan lebih optimal. Kemudian karena target saya kemarin lebih fokus ke 500 sampai 1.000 produk, kita lagi coba melakukan penambahan supplier. Nah, sekarang sedang terkendala di ketersediaan stok. Nah, ini kita juga lagi melakukan pendataan dan penambahan supplier, optimalisasi produk yang sudah ada. Nah, untuk update progres sendiri, ini yang minggu lalu saya update juga ke Pak Gatot. Jadi yang pertama adalah proses negosiasi dan pengiriman katalog. Nah, ini kita lagi coba secara offline-nya market ke kelompok-kelompok arisan yang biasanya arisan dapatnya ada yang perlengkapan dapur, ada yang panci, ada yang spring bed dan lain-lain. Nah, kita lagi coba masuk menawarkan produk-produk yang ada di kita. Kemudian proses penawaran. Nah, ini ada 2 segmen yang berbeda. Kalau ini lebih ke retail, yang kedua adalah penawaran ke beberapa toko perabot karena ketika kita lakukan survei secara random kemarin ke 2 atau 3 toko, ternyata beberapa item di kita harganya masih masuk untuk masuk ke toko-toko ini dengan pembelian dengan kuantiti tertentu. Kemudian kemarin juga ini nggak disengaja untuk yang progres ketiga ini, kita kemarin diskusi dengan beberapa teman UKM di pendampingan saya sendiri di Sukabumi, kita ada diskusi kenapa nggak bikin, kalau yang rame kan ada Ayo Dropshipper dari Riko Huang, kemudian ada Duta Dropship dan lain-lain, kenapa kita nggak coba ngebuka untuk dropship lokal produk-produk Sukabumi? Karena kemarin saya di project sebelumnya sempat juga trial untuk Bandung. Kalau Bandung kan sebenarnya udah terkenal ya, kita coba kemarin nge-reseller produk-produk dari Amanda dan yang lain, itu cukup ramai juga. Nah, kita ini juga belum tahu kalau untuk 3 ini bisa digarap kapan, karena yang induk juga belum selesai, mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 bulanan. Nah, kalau yang 3 ini adalah progres jangka menengah atau mungkin jangka panjang. Jadi kita akan coba listing produk-produk yang ada di Kokap Sukabumi ini apa, mulai dari mochinya atau produk-produk yang lain yang sebenarnya udah cukup terkenal di ini, untuk kita buat satu platform lagi, satu website lagi khusus untuk dropship. Nah, kemudian optimalisasi campaign yang belum optimal dan baru mulai run untuk riset dan interest di media sosial melalui tool AdSense dan Google Keyword Planner. Proses pengajuan ikut promosi marketplace Bukalapak dan Tokopedia. Mungkin itu kalau dari update-nya. Nah, ada beberapa yang tampilan kita. Ini adalah tampilan kita di Tokopedia. Ada Tangi Mall. Nah, kita produknya lebih sebenarnya lebih ke home living. Beberapa di antaranya adalah produk-produk kitchen, ada dari panci, kemudian ini harganya ada beberapa yang masih sangat mahal karena harusnya saya setting diskon tapi waktunya belum keburu. Nah, ini menyusul nanti akan kita setting juga, ada produk berbagai macam produk sih sebenarnya, ini baru ada sekitar 100 produk yang ada. Kemudian di Shopee juga udah live dengan nama juga sama, Tangi Mall juga. Cuman kalau Shopee saya agak PR karena
sebelumnya belum pernah optimalisasi di sini, lebih ke Tokopedia dan Bukalapak. Nah ini secara visitornya juga kita sudah mulai tumbuh. Nah ini yang di Bukalapak kita sudah ada feedback 4. Ini yang kemarin ada transaksi masuk. Kemudian kalau websitenya adalah seperti ini. Websitenya lebih ke toko online sebenarnya. Jadi ketika ada yang mau belanja di sini, ketika diklik, mereka bisa pilih ketika mereka nggak worth untuk langsung via WhatsApp atau transaksi di sini, mereka bisa order via Shopee, Tokopedia, ataupun order di Bukalapak. Lebih ke mirroring aja bahwa kita semua produknya ada di sini. Nah, produk-produk yang ada di website inilah yang kita mirroring ke setiap marketplace, sehingga satu kali kerja semuanya bisa masuk. Mungkin itu sih update dari kita, Pak Sena. Siap. Terima kasih Pak Indra. Cukup banyak ya tadi produknya ya Pak Indra ya. Kalau boleh tahu kemarin yang sempat berhasil terjual produk apa Pak? Cukur. Oh, mesin cukur gitu ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Indra atas paparannya. Barangkali dari tim anggota lainnya ada tambahan? Kalau tidak ada, akan lanjut grup selanjutnya. Tadi Pak Sinpen ya, salah satu anggota juga ya. Baik, sepertinya tidak ada tambahan lagi. Kalau begitu, terima kasih Pak Indra. Bisa selanjutnya, kelompok selanjutnya dipersilakan. Memaparkan apakah sudah siap kelompok selanjutnya? Mohon maaf, Pak Sena belum. Oh, belum siap untuk barangkali sekilas saja. Bu Putri untuk progresnya gitu sampai mana supaya ada laporan saja ke Pak Gatot. Mohon maaf dari kelompok mana ya, soalnya saya belum punya namanya. Ini nama kelompok. Bu Putri. Sipreneur ya, siap. Ya. Ya mungkin sekilas saja untuk progresnya sudah sampai mana, Bu Putri, dipersilakan. Kalau progresnya masih kayak dari kelompok kita kan ada 3 orang, Pak. Kebetulan saya juga kurang aktif ya. Ya. Siap. Satu lagi Bang Sandi alhamdulillah paling aktif. Nah, kalau dibandingkan dengan kelompok 2 dengan Ibu Ratu dan Pak Indra, masih ketinggalan jauh, Pak. Kami progresnya baru kayak Bang Sandi ada usahanya sendiri, saya juga ada sendiri. Jadi masih jalan masing-masing gitu. Untuk Sipreneur kami ngikutin dari tugasnya semaksimal mungkin kita, Pak. Kalau memang ada tugas dari Paraka kita masih bisa ngerjain, atau dari yang lain masih bisa ngikutin, nyicil bareng-bareng sama Bang Sandi. Tapi kalau untuk bisnisnya masih jalan sendiri-sendiri gitu sih, Pak. Siap, tidak apa-apa. Bu Putri yang penting. Maaf ya, Pak, ini. Siap, tidak apa, Bu. Yang penting nanti ada laporannya saja. Baik. Makasih ya, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Baik ya, terima kasih Bu Putri. Tapi Bu Putri mohon maaf. Sebelumnya Bu Putri anggota kelompoknya siapa aja ya? Ada Pak Sandi tadi itu ya. Pak Sandi ya. Ada Bang Sandi Mega Saputra. Oh iya. Bertiga ya berarti. Iya. Jadi sini semua Bapak Ibu semua, Pak Sena, kelompoknya itu ada 3 ya berarti totalnya. Ada 3 berarti masing-masing 3 orang ya. 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 Baik. Berarti semua kelompok ini sudah ya Pak Sena ya? Sudah, berarti sudah 3 kelompok. Presentasi, oke. Jadi kelompok setara tadi ya, terus risk entrepreneur, kemudian sipreneur ya. Iya. Oke, mungkin nanti tinggal dilaporkan saja ke Pak Gatot. Iya, sebentar. Kalau ALTS by Alita itu punya siapa ya?
Nah iya itu ada juga tuh. Ya. Mohon maaf, kurang tahu Pak. Tahu ya. Soalnya kita kemarin ini berkaitan dengan tugas yang ini juga ya Pak Sena ya, yang skill set gitu ya, 21. Skill set, ya betul. Skill set 21. Yang setara Pak. Itu yang nama itu yang setara ya? Oh itu setara. Ya udah berarti itu para Kak. Oh iya. Soalnya tadi waktu Pak Sedek dan Bu Ratu bilang setara, ada kelompok lain ya. Setahu kita kan ada 3 kelompok gitu. Namun ya tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Ya udah berarti itu setara. Oke, berarti clear ya, para Kak? Ya, betul Pak Sena. Betul 3 kelompok. Ya. Mungkin itu ya yang kalau memang tadi Bu Putri ya tadi belum ada progres lanjutannya tidak apa-apa. Yang penting nanti kan kita pertemuan hari ini kita akan follow up ke Pak Gatot ya Pak Sena ya. Nanti mungkin Pak Gatot akan ada saran dari Pak Gatot seperti apa nanti bisa ditindaklanjuti. Baik. Itu. Ya, baik. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas paparannya, presentasi dari laporan progresnya. Ini nanti selanjutnya akan kita sampaikan ke Pak Gatot. Apabila tidak ada yang ingin ditambahkan lagi atau tanggapan lagi dari Bapak Ibu sekalian, mungkin perkuliahan kali ini kita cukup saja. Atau barangkali ada penutup dari Pak Abe, dipersilakan Pak Abe. Atau ada tanggapannya? Pak Abe apa masih ikut mantau? Baik, sepertinya tidak di tempat nih Pak Abe. Baik, kalau begitu kita tutup saja ya Bapak Ibu. Untuk absennya ini sedang saya tanyakan lagi nih ke Pak Saripudin. Ya. Untuk absen Pak Sena mungkin kita ini data kan ada berarti ada berapa ya di sini ada 8 ya. Ada 8 orang Bapak Ibu semua. Nanti mungkin kita follow up aja ke Bu. Kita catat dulu lah ya. Ya, ke Bu siapa? Siapa saja yang hadir ini. Pak Sena, mohon maaf saya lupa. Bu Tuti ya. dan Pak Saripudin lah. Ya. Kalau dari UAI ini. Ya. Nanti kita sudah dicatatkan nanti yang hadir hari ini berarti tidak perlu mengisi Google Form, nanti kita akan follow up aja langsung ke pihak UAI-nya ya Pak Sena ya. Iya. Oke, siap. Ya. Baik, sekali lagi kalau tidak ada tanggapan atau masukan lagi dari Bapak Ibu sekalian, kita tutup saja untuk perkuliahan kali ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Kak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Sena terima kasih banyak. Terima kasih Pak Raka, Pak Abe, terima kasih. Pak Abe, terima kasih.